terjadi perbincangan. Terima kasih buat semuanya. Ya, ini orang Indonesia ini terlepas dari memang ada passion untuk melahirkan industri kreatif, tapi kita harus memulainya dari mana. Nah, kita nggak bisa loncat. Jadi orang Indonesia ini lahir dari sebuah persahabatan. Ini anak dari perkawinan antara saya dan Mas Anang. Seru, keren. Nah, jadi cukup lama sering ada diskusi. Mas Anang punya passion waktu di Komisi DPR RI. Kita diskusi terus bagaimana tentang masa depan industri kreatif Indonesia. Mas Anang memandang secara Indonesia. Nah, saya waktu itu memandang secara Maluku Utara. Nah, teristimewa waktu itu kebetulan saya jadi Bupati Morotai. Nah, saya memandang yang menjadi potensi daerah yang saya pimpin. Terjadi perbincangan. Nah, di situ panjang kita ceritanya. Dan Mas Anang sering bolak-balik ke Morotai untuk membuat kegiatan-kegiatan acara yang ingin melahirkan potensi-potensi anak muda ya seperti Safrin dan ada teman-teman lain yang bisa dilahirkan untuk bisa bertumbuh dalam industri kreatif. Tapi pada poinnya begini, saya dan istri memiliki passion tapi kami tidak memiliki kemampuan. Nah, oleh sebab itu hasil persahabatan saya dan Mas Anang, kita berkolaborasi di sana. Jadi pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh Mas Anang dan Mbak Santi, akhirnya lahirlah pertemuan dengan di sini. Kalau Aurel dari kecil-kecil saja gitu. Jadi kita nggak bisa diskusi ya. Kalau dulu Aurel kita diskusi makan apa. Jadi lahirlah dengan produk orang Indonesia ini. Poinnya saya kepingin bagaimana Maluku Utara ini dikenal secara nasional dan dikenal secara dunia. Hari ini dunia dan nasional Maluku Utara hanya spesifik bahwa kita memiliki sumber daya mineral. Ini bukan potensi bagi saya. Tetapi ada kekayaan lain yang tidak dimiliki Maluku Utara jauh lebih besar. Jadi di mana Maluku Utara ini mempunyai, ya, saya boleh katakan bahwa Maluku Utara itu the land of story. Ya. Jadi tanah yang punya cerita, ceritanya banyak, budaya, sejarah. Kita dari sisi budaya aja, kita punya ceritanya banyak. Kesultanan kita juga banyak. Ada Kesultanan Tidore, yang Jaya, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacang, Kesultanan Jailolo. Secara budaya, secara keberagaman bahasa kita banyak. Secara adat istiadat kita banyak. Dan secara alam, kita jauh bagus. Sangat bagus. Ini mutiara yang ditidurkan. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan ini ke depan? Harus ada cerita, harus ada trigger yang bisa membangkitkan ini. Kita bicara pariwisata, tapi nggak ada triggernya kita nggak bisa. Nah, saya berharap dengan kolaborasi ini, orang Indonesia ini bisa mengangkat, membangkitkan industri pariwisata. Kalau industri pariwisatanya bisa bangkit, maka secara otomatis industri kreatif pasti ikut. Karena tanpa pariwisata, kreatif ini dia nggak bisa berkembang. Gitu. Karena ini butuh satu effort yang sangat kuat. Nah, kita punya kekayaan alam itu ada. Kita punya fasilitas ada. Kita punya sumber daya manusia yang cukup potensi. Tapi kita kalah pada pengalaman yang terbang dan infrastruktur. Nah, saya berharap dengan orang Indonesia bisa membangun sebuah keberagaman yang di sini ceritanya mengisi seluruh keberagaman ini
di mana kita menjadi satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bisa membawa nama Maluku Utara jauh lebih baik dalam pengembangan pariwisatanya. Kalau ini bisa terekspos dengan baik dan masif, maka secara otomatis akan menjadi perhatian seluruh stakeholder dalam pengembangan industri pariwisata. Secara otomatis infrastruktur yang mendorong kepada industri pariwisata ini akan diangkat secara otomatis. Dan kalau ini dilakukan secara masif, maka akan menggali potensi daerah yang sangat besar. Maka anak-anak muda kita akan memiliki kesempatan di dalam era 5.0 ini yang ke depan menjadi 6.0 ini bisa mendapat kesempatan dan peluang yang besar di dalam industri pariwisata melalui industri kreatif yang kolektif dan masif. What a powerful message. The